Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sasmita. Saya mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, ternyata teman-teman kita berjumpa kembali pada video kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan kembali mengenai kisah yang sangat luar biasa. Kisah apa itu? Yaitu kisah 25 nabi. Nah, jadi teman-teman, apakah teman-teman tahu sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Tetapi menurut Al-Quran ada 25 nabi yang wajib kita imani, yaitu mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi teman-teman, ini adalah buku yang saya baca, berjudul Mutiara Kisah 25 Nabi. Nah, sebagaimana judulnya, buku ini mengisahkan perjalanan dakwah maupun perjuangan Nabi dan Rasul kita selama memperjuangkan Islam. Nah, seperti yang ada di covernya, ini memperlihatkan seorang Nabi sedang membelah lautan. Nah, kalian ingat gak itu Nabi siapa? Ya, benar sekali, itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Beliau diberi kemampuan untuk membelah lautan merah untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari serangan kaum Firaun. Nah, teman-teman semua, apakah masih ingin tahu kisah lanjut dari perjuangan nabi-nabi lainnya? Kalau begitu, tetap saksikan video berikut ini. Nah, baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai kisah 25 nabi secara garis besar. Yang pertama, ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai bapa pertama di dunia. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dengan diawali kata kun fayakun, di mana Allah berkata jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Nah, hingga pada suatu saat Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat yang taat kepada Allah segera melakukan hal tersebut. Tetapi lain halnya dengan iblis. Iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Mengapa? Karena iblis merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Karena dia tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah liat. Nah, akibat sifat sombongnya tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengeluarkan iblis dari surga. Dari saat itu, iblis mempunyai sifat iri dengki kepada Nabi Adam dan anak cucunya, sehingga dia mempunyai niat untuk menjerumuskan Nabi Adam dan anak cucunya dalam kemaksiatan. Seiring berjalannya waktu, Nabi Adam merasa kesepian tinggal di surga karena tidak ada teman. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan yang sangat cantik, yaitu Hawa, untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Mereka hidup tenang di surga hingga pada suatu hari mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat diharamkan, yaitu makan buah khuldi. Mereka mendapat hasutan dan godaan dari iblis, sehingga membuat mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke bumi. Mereka sangat menyesal atas perbuatannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, dan akhirnya Nabi Adam dan Hawa melanjutkan kehidupannya di bumi. Selanjutnya, yang kedua, kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah orang yang pertama kali pandai dan mengajarkan cara jahit, menata pakaian, ilmu falak, dan tulis-menulis dengan pena. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Nabi Idris alaihissalam sifat yang sabar, dan dengan sifat sabar tersebut Nabi Idris mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang sangat sabar dan gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Hanya sedikit yang percaya akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian besarnya banyak yang menghina, bahkan mencemooh Nabi Nuh alaihissalam. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal besar. Dan tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab
yaitu berupa banjir yang sangat besar hingga melahap habis kaum-kaum yang tidak beriman. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam selamat bersama orang-orang yang beriman. Selanjutnya kisah yang keempat yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan putra dari seorang pembuat berhala. Beliau selalu memerintahkan dan menyeru ayahnya untuk berhenti membuat dan menyembah berhala, dan selalu menyeru ayahnya untuk ikut bersamaku menyembah Allah Subhanahu wa taala agar selamat bersama. Tapi ayahnya tetap bersikeras dan tidak ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada tersebut, hingga membuat Raja Namrud murka. Raja Namrud memerintahkan seluruh rakyat untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan ingin membakarnya hidup-hidup. Tetapi berkat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bahkan tidak merasakan sedikit pun panas pada tubuhnya. Bahkan api tersebut membuat Nabi Ibrahim dingin. Nah, itulah besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya yang kelima, ada kisah dari Nabi yang sangat mulia dan luar biasa. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu keharusan bagi kita untuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu yang bernama Aminah bin Wahab. Beliau lahir pada malam Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah beliau wafat selama beliau masih berusia 5 bulan di dalam kandungan. Kemudian setelah lahir, beliau disusui oleh perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Hingga tahun usia keempat, ibu beliau juga wafat meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada usia 10 tahun, beliau mengembala kambing dan kemudian ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, dengan ikut pamannya ini, beliau banyak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di bidang perdagangan. Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang sangat teladan. Beliau berhasil memajukan dan mengembangkan bidang perdagangan dengan pesat, berkat kejujuran dan keamanatan beliau. Selanjutnya, pada usia 25 tahun, beliau menikahi seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah, yaitu seorang janda yang kaya raya. Kemudian, pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama, yaitu wahyu Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, kemudian setahun sebelum hijrah, yakni tepatnya 27 Rajab, terjadilah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat 5 waktu baginya dan umatnya. Beliau sangat mencintai umatnya, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala beliau masih menyebut umatnya. Bahkan beliau rela mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan agama Islam sampai akhir hayatnya. Mukjizat yang paling besar diterima oleh Nabi Muhammad SAW yaitu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan petunjuk dan pedoman kehidupan bagi semua umat Islam. Karena dengan Al-Quran kita akan mengetahui jalan yang lurus, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tersebut diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Hingga akhirnya pada usia 63 tahun, setelah beliau berhasil menegakkan agama Islam di Madinah, ternyata beliau wafat dan berpulang ke rahmatullah dan dikuburkan di Madinah. Pada saat itu, seluruh dunia berduka akibat kepulangan Rasulullah SAW. Sungguh besar rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya, sehingga seharusnya bagi kita untuk selalu bersolawat dan mengingat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, mungkin hanya ini kisah yang dapat saya ceritakan karena kita terbatas waktu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.